Insting menyelamatkan diri para hunter mengambil alih. Sontak, mereka semua berlari serentak menyelamatkan diri masing-masing, dan ini termasuk Hunter Kim dan Buck. Sang patung dewa berjalan pelan, tapi pasti mengejar mereka. Satu langkah kakinya setara dengan kecepatan lari para pemburu yang kabur. Namun, tidak semua hunter terdorong adrenalin untuk lari menyelamatkan diri. Seorang hunter wanita, kakinya terasa lemas dan terduduk di lantai. Pasrah dan histeris, dia hanya bisa menutupi kepala, berharap perlindungan kedua tangannya dari injakan sang dewa. Dan terjadilah, wanita tadi terinjak kaki patung dewa. Seperti sebelumnya, cipratan darah menggenangi lantai diikuti bunyi tubuh hancur yang membuat mual. Sung Jinwoo dan Pak Song juga ikut berlari menyelamatkan diri. Jinwoo menyeret Juhi untuk berlari lebih cepat. Pak Song mengatakan kepada Jinwoo, "Akan sangat berbahaya jika kita berkumpul. Mereka harus segera berpisah." Meskipun Jinwoo sepakat dengan saran Hunter Song tadi, dia tidak tega meninggalkan Juhi yang dilanda keputusasaan. Sementara itu, Buck terus berlari dengan napas tersengal-sengal mencari tempat yang aman. Sambil berlari, kenangan bersama istri yang sedang hamil muncul di pikiran Buck. Buck teringat ketika istrinya menyuruhnya berhenti menjadi hunter dan mencari pekerjaan yang lebih aman. Namun, saat itu, Buck berkeras bahwa penghasilan dari profesi pemburu lebih banyak menghasilkan uang, dan dalam waktu dekat, mereka berdua akan mempunyai anak lagi. Dengan memori itu, Buck menangis dan bertekad untuk tidak mati di tempat ini. Tidak lama lagi, dia akan menjadi ayah untuk 2 orang anak. Setelah berlari di sekeliling dungeon, Buck akhirnya menemukan sudut yang dianggap aman dari injakan patung dewa. Hunter Kim yang masih berlari menoleh ke arah Buck. Sepersekian detik kemudian, Kim berteriak, "Buck, lihat ke belakang!" Yang tidak disadari, Buck, di belakang tempat dia berhenti, berdiri tegak sebuah patung penjaga dengan pedang yang menempel di dada. Tanpa peringatan, patung penjaga itu mengayunkan pedangnya secara vertikal, membelah Buck dari ujung kepala hingga bawah. Buck, yang masih tidak menyadari kejadian ini, sempat memegang kedua bagian kepalanya. Tubuhnya yang terbelah berusaha ia satukan kembali. Setitik air mata keluar dari kedua sudut matanya. Sang patung penjaga kembali mengangkat pedang batunya dan bersikap seperti semula. Darah Hunter Buck terciprat dari gerakan pedang. Sementara itu, Jinwoo, Juhi, dan beberapa pemburu lain masih berlari dari kejaran patung dewa. Setiap langkah kaki patung dewa mengekspos sisa-sisa serpihan pemburu yang telah diinjaknya. Sembari berlari, Jinwoo berpikir bagaimana cara memuji dewa itu. Bagaimana cara memuji dewa yang sebenarnya adalah iblis. Para pemburu mulai berguguran satu persatu. Dilema menghantui mereka semua. Di depan, ada patung dewa yang siap menginjak. Di belakang, telah bersiaga patung penjaga yang siap menebas mereka. Semua terbunuh karena terlalu dekat dengan patung penjaga, sama seperti Buck. Jinwoo memperhatikan bahwa setiap patung membawa alat yang berbeda-beda. Ada yang memegang palu, ada yang memegang gada, bahkan ada juga yang memegang instrumen musik. Sembari berlari, Jinwoo melihat ada satu pemburu yang tertebas tangan kirinya oleh sabetan senjata patung penjaga. Ada pula yang terpotong secara diagonal. Jinwoo juga memperhatikan bahwa beberapa patung memegang pedang, kapak, dan senjata lainnya. Jinwoo berpikir bahwa mereka tidak bisa terus berlari, tetapi juga tidak bisa berhenti terlalu lama. Kepanikannya semakin memuncak, memikirkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Seketika Jinwoo menyadari sesuatu. Ia mengingat sang patung pemegang instrumen. Dia bertanya dalam hati, apakah jika kita dekat dengan patung pemegang instrumen, maka kita akan diserang olehnya? Analisis kembali terbentuk di pikiran Jinwoo. Ketika ada pemburu yang terlalu dekat dengan patung yang memegang senjata, maka patung itu langsung bereaksi dengan mengayunkan senjatanya. Jika ini juga berlaku pada patung pemegang instrumen ini, maka Jinwoo sudah menemukan sesuatu rupanya. Spontan Jinwoo berteriak-teriak kepada semua hunter agar mencari patung yang memegang instrumen musik dan mendekat kepadanya. Pak Song, tanpa berpikir panjang, langsung berhenti di dekat patung wanita pemegang instrumen trompet. Tak berapa lama, mata patung itu bersinar putih
dan mulai memainkan instrumennya. Hipotesis Jinwoo benar. Pak Song langsung memerintahkan semua hunter untuk mencari patung pemegang instrumen dan segera mendekat kepadanya. Pak Kim akhirnya menemukan sebuah patung pemegang biola lalu berhenti di dekatnya. Sama seperti yang terjadi pada Pak Song, patung itu langsung memainkan biolanya ketika Pak Kim sudah duduk di dekatnya. Tidak butuh waktu lama bagi Hunter Kim untuk mulai menangis. Entah dia menangisi nasib Hunter Buck yang tidak seberuntung dirinya, atau menangis bersyukur karena dia akhirnya selamat dari injakan patung dewa yang masih berputar-putar mencari mangsa. Sementara itu, Jinwoo dan Juhee masih berputar-putar mencari patung penjaga pemegang instrumen. Tampaknya Jinwoo sudah menemukan sebuah patung penjaga pemegang instrumen drum, dan mereka berdua segera berhenti di dekatnya. Namun, patung itu tetap diam tak bergeming, tidak segera memainkan instrumen yang dipegangnya. Jinwoo dan Juhee menatap patung itu dengan frustrasi, bertanya-tanya kepada diri mereka sendiri mengapa patung itu tidak segera bermain. Juhee yang sudah ketakutan setengah mati, menangis sejadi-jadinya, pasrah akan keadaan yang segera menimpanya. Di saat kritis seperti ini, Jinwoo berpikir, jangan-jangan patung ini menolak bermain karena ada lebih dari satu orang di bawahnya? Tanpa berpikir panjang, Jinwoo berlari meninggalkan Juhee di bawah patung sendirian. Sambil berlari, ia berpesan, tetap berdiri di bawah patung itu agar aman. Ternyata, patung dewa sudah berjarak beberapa meter dari Juhee ketika patung pemegang drum mulai bermain. Sambil tetap tersenyum horor, patung dewa melirik ke arah Jinwoo yang masih berkeliling mencari titik aman. Ternyata Sung Jinwoo sudah menemukan patung pemegang instrumen yang masih kosong. Dia berlari dengan panik ke arah patung tersebut. Namun, tanpa disadari Jinwoo, telapak kaki patung dewa sudah berada di atas kepalanya. Jinwoo mendongak memandang kaki tersebut dengan kaget dan panik. Beruntung, dengan ketangkasannya, Jinwoo melakukan gerakan meluncur dengan tubuhnya tepat waktu untuk menghindari injakan sang monster. Alhasil, kaki patung dewa menginjak lantai kosong dan menghancurkannya. Pak Song berteriak kepada Jinwoo, memperingatkan bahwa dia berada di jalur yang salah. Jinwoo membelalak kaget. Ternyata, patung pemegang instrumen yang ditemukan Jinwoo adalah patung pemegang senjata berbentuk perisai batu segi 5. Sang patung penjaga langsung bereaksi ketika Jinwoo berada di dekatnya. Ia menghunjamkan perisainya ke arah Jinwoo. Dentuman keras perisai membentur tanah bergemuruh di ruangan kuil. Hunter Juhee berteriak histeris memanggil Jinwoo. Entah bagaimana, Jinwoo ternyata masih selamat dari serangan itu. Namun, dari dahinya terlihat darah mengucur pelan. Dia merangkak sekuat tenaga, sedangkan lantai dungeon tempatnya merangkak digenangi darah entah dari mana asalnya. Patung dewa sudah berada di belakang Jinwoo yang sedang merangkak. Walau demikian, semangatnya untuk mencari patung pemegang instrumen tetap menyala. Sang patung dewa menyeringai ke arah Jinwoo, seolah-olah mengejek bahwa tak ada harapan lagi baginya untuk selamat. Di dalam benak Sung Jinwoo, dia terlalu sering berada dalam situasi hidup dan mati, seolah bertahan pada seutas benang tipis kehidupan. Namun kini, benang itu terasa semakin rapuh dan hampir putus. Namun, lama-kelamaan semangat Jinwoo padam. Akhirnya, dia memutuskan untuk berhenti merangkak dan pasrah dengan nasibnya. Matanya terpejam, menanti ajal yang kini berdiri tepat di belakangnya. Tiba-tiba, terdengar lantunan suara merdu seorang wanita. Ternyata, Jinwoo tanpa sadar telah merangkak tepat di bawah patung penjaga yang bukan pemegang instrumen, melainkan patung penjaga penyanyi. Patung wanita itu memegang buku di tangan kanannya sambil melantunkan kidung. Matanya bersinar putih dan dua sayap membentang anggun di punggungnya. Jinwoo melirik ke arah patung itu, lalu tertawa lirih. Di ujung keputusasaan, keberuntungan justru datang menghampirinya. Patung penjaga terus bernyanyi indah di hadapan patung dewa, seolah-olah melindungi Jinwoo darinya. Patung dewa berdiri diam sejenak, lalu berbalik menjauh dan berjalan kembali ke singgasananya. Sebuah pemandangan mengerikan terhampar pasca rangkaian kejadian ini. Mayat-mayat pemburu bergelimpangan, genangan darah di mana-mana, dan potongan tubuh berserakan di seluruh lantai.
Melihat keadaan sudah aman, Juhe berlari histeris menuju Jinwoo sambil bertanya tentang keadaannya. Jinwoo hanya menjawab lirih, "Aku baik-baik saja." Juhi yang sudah berada dekat dengan Jinwoo mendadak menutup mulutnya, menandakan bahwa dia syok. Jinwoo heran melihat kengerian di mata Juhi yang memandang dirinya. Lalu dia sadar, Juhi sedang memperhatikan kaki kanannya. Jinwoo pun ikut melihat kaki kanannya. Jeritan tertahan meledak dari mulut Jinwoo begitu ia menyaksikan keadaan kakinya.